Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul Sleeping Dogs 2024. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang mantan detektif kasus pembunuhan yang bernama Roy Freeman. Roy yang beberapa waktu lalu telah pensiun kini mengidap penyakit Alzheimer dan harus mengkonsumsi obatnya secara teratur. Akibat dari penyakit itu, memori ingatan Roy menjadi terganggu. Suatu hari Roy ditelepon oleh seorang wanita bernama Emily Dietz yang mengaku berprofesi sebagai pengacara. Saat bertemu Roy keesokan harinya, Emily mengungkapkan bahwa dirinya adalah pengacara yang mewakili kliennya, yaitu seorang narapidana bernama Isaac Samuel yang kasusnya pernah ditangani Roy pada 10 tahun yang lalu. Akibat dari Alzheimer yang dideritanya, pada awalnya Roy mengaku tidak mengingat nama Isaac Samuel. Namun Emily menjelaskan bahwa Samuel sudah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun karena dituduh telah membunuh seorang profesor bernama Joseph Wilder yang maka dari itu Samuel akan dieksekusi mati pada akhir bulan. Emily disuruh Samuel menyampaikan pesan agar Samuel bisa bertemu dengan Roy sebelum dirinya dieksekusi. Keesokan harinya, Roy pergi ke penjara untuk menemui Samuel. Di sana Samuel menegaskan bahwa bukan dirinya yang membunuh Profesor Joseph Wilder. Ia terpaksa mengaku dan menandatangani surat pengakuan kepada polisi saat itu karena ia tidak tahan lagi setelah mendapatkan banyak tekanan. Pada malam kejadian di 10 tahun yang lalu, Samuel mengaku dirinya hendak menemui Joseph Wilder. Malam itu, setelah pembantu Profesor Joseph Wilder pulang, Samuel berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah sang profesor melalui pintu belakang. Namun menurut Samuel, sebelum dirinya sempat bertemu dengan Joseph Wilder, seseorang juga datang ke rumah tersebut dan langsung memukul sang profesor berkali-kali. Sedangkan ia hanya bisa bersembunyi di balik dinding tanpa berani melihat siapa sosok pembunuh tersebut. Karena Roy seperti tidak percaya dengan pengakuan itu, Samuel kemudian meminta Roy untuk menemui Richard Finn. Richard Finn adalah penulis buku yang sempat menemui Samuel pada beberapa bulan lalu untuk menulis kembali kisah pembunuhan Joseph Wilder. Usai berbincang dengan Samuel, Roy kembali membuka berkas kasus kematian Joseph Wilder, dan ia menemukan sebuah berkas dengan nama Richard Finn yang berkas pemeriksaannya ditandatangani oleh mantan rekan Roy pada saat itu, yakni Jimmy Remis. Untuk kembali membangun ingatannya akan kasus ini, Roy pun mengunjungi rumah dari Jimmy Remis. Kepada Jimmy, Roy mengaku bahwa dirinya kini menderita Alzheimer dan ia tidak bisa mengingat apapun, termasuk Jimmy. Roy kemudian menjelaskan bahwa ia sempat bertemu dengan Isaac Samuel yang kasusnya pernah mereka tangani pada 10 tahun yang lalu. Roy juga menyinggung soal berkas Richard Finn, di mana di sana tertulis bahwa sidik jari Richard Finn banyak ditemukan di TKP. Namun pada saat itu, Richard Finn mengaku dirinya tidak berada di sana saat Profesor Joseph Wilder terbunuh. Kepada Roy, Jimmy kemudian berjanji akan mencari keberadaan Richard Finn. Malam harinya, Roy menemukan foto pernikahan dirinya dalam sebuah bingkai foto. Namun kaca pada bingkai tersebut telah pecah sehingga wajah istri Roy tidak lagi terlihat dengan jelas. Tidak lama kemudian, Roy menerima telepon dari Jimmy bahwa ia telah menemukan Richard Finn. Tapi, Richard Finn ditemukan telah meninggal dunia. Menurut berkas laporan, Richard Finn meninggal karena overdosis obat fentanyl. Namun ketika Roy memeriksa lengan Richard, ia hanya menemukan satu titik bekas jarum suntik yang menandakan bahwa Richard bukanlah seorang pecandu obat. Saat Roy kembali melihat wajah Richard, Roy mulai teringat bahwa ia melihat Richard hadir di TKP saat polisi memeriksa rumah Profesor Joseph Wilder. Kemudian, saat menghadiri pemakaman Richard Finn, Roy bertemu dengan adik Richard Finn yang bernama Eddie. Menurut Eddie, sang kakak belakangan sedang menyusun sebuah tulisan tentang terbunuhnya Profesor Joseph Wilder. Eddie juga mengungkapkan bahwa Richard sering terlihat gelisah sejak ia menyelesaikan tulisannya. Namun Eddie menegaskan bahwa kakaknya itu bukanlah pribadi yang menggunakan narkoboy. Malam harinya, Roy mulai membaca buku karya Richard Finn yang ia dapatkan dari Eddie. Dari situ, apa yang ditulis Richard langsung tergambar melalui adegan yang terjadi dan berpindah mundur ke masa itu. Richard Finn yang sedang menghadiri sebuah acara di kampus tak sengaja melihat seorang wanita cantik yang kemudian diketahui bernama Laura Baines. Di acara tersebut, Richard mulai berkenalan dengan Laura yang menjelaskan bahwa dirinya adalah mahasiswi tingkat lanjut di Departemen Psikologi serta sedang menyusun sebuah tesis di bawah bimbingan Profesor Joseph Wilder. Sejak perkenalan tersebut, hubungan Richard dan Laura menjadi semakin dekat.
Namun beberapa bulan kemudian, Richard mendapatkan kabar bahwa sang ayah meninggal dunia karena serangan jantung. Sedangkan sang ibu tak bisa lagi membiayai pendidikan Richard. Di saat itulah, Richard pertama kali bertemu dengan Profesor Joseph Wilder atas koneksi dari Laura yang bermaksud supaya Richard bisa tetap melanjutkan pendidikannya di kampus tersebut. Untuk membantu kesulitan Richard, Profesor Joseph Wilder kemudian menawarinya untuk mengklasifikasikan koleksi buku pribadinya dengan imbalan sebesar $500 setiap minggunya. Sejak saat itulah Richard mulai bekerja untuk Profesor Joseph Wilder dengan mengklasifikasikan koleksi buku pribadinya secara elektronik. Di sisi lain, Richard mulai menaruh curiga dengan kedekatan hubungan Laura Baines dan Joseph Wilder yang ia anggap memiliki hubungan khusus. Keesokan harinya, saat Richard akan kembali bekerja di kediaman Profesor Joseph Wilder, ia melihat rumah tersebut sudah dipenuhi oleh petugas dari kepolisian karena sang profesor ditemukan tewas di dalam rumahnya. Singkat cerita, setelah kematian Profesor Joseph Wilder, Richard melanjutkan karirnya sebagai penulis, sedangkan Laura Baines menghilang begitu saja bagai ditelan bumi. Adegan kemudian berpindah ke masa sekarang yang bertempat di sebuah bar di mana Roy dan Jimmy sedang mendiskusikan temuan-temuan mereka terkait kasus kematian Profesor Joseph Wilder pada 10 tahun yang lalu. Menurut Roy, sosok Laura Baines tiba-tiba menghilang sejak terbunuhnya sang profesor. Demikian pula pembantu Joseph Wilder yang bernama Wayne. Hal itu tentu saja makin membuat Roy penasaran, karena itu ia berniat akan berbicara dengan mantan istri Richard Finn yang bernama Dina. Keesokan harinya, Roy pergi menemui Dina Finn, yaitu mantan istri dari Richard Finn. Kepada Roy, Dina menegaskan bahwa Richard bukanlah pengguna narkoboy. Justru Dina mencurigai kematian Richard ada hubungannya dengan seorang wanita bernama Elizabeth. Menurut Dina, sebelum Richard ditemukan tewas, ia sempat berbicara serius dengan nada tinggi di telepon dan orang di balik telepon itu adalah Elizabeth. Dina bahkan yakin bahwa Elizabeth telah membunuh Richard. Saat Roy mencari keterangan terkait nama Elizabeth, secara mengejutkan ia justru menemukan sosok Laura Baines yang di dalam keterangan tersebut bernama Elizabeth. Ketika Roy pergi menemui Elizabeth, wanita tersebut langsung mengenali sosok Roy dan mengaku bahwa mereka sempat sekilas bertemu. Meski sekarang Roy masih kesulitan untuk mengingat di mana mereka pernah bertemu. Sebelum pergi, Roy kemudian memberikan salinan tulisan Richard yang menceritakan soal kematian Profesor Joseph Wilder. Setelah menemui Elizabeth alias Laura Baines, Roy kemudian mencari alamat Wayne, yaitu pembantu Profesor Joseph Wilder, untuk menggali lebih banyak keterangan terkait kematian si profesor. Menurut keterangan Wayne, Profesor Joseph Wilder telah membantunya dengan memberikannya pekerjaan setelah tidak aktif lagi sebagai tentara. Di mata Wayne, Profesor Joseph Wilder adalah seorang selebriti yang memiliki banyak kenalan dan koneksi. Saat ditanya soal Laura Baines, Wayne hanya mengetahui bahwa Laura merupakan asisten laboratorium Profesor Joseph Wilder. Namun Wayne mengungkapkan bahwa Profesor Joseph Wilder memang dikenal senang berhubungan dengan banyak wanita. Bahkan Profesor Joseph Wilder memiliki banyak koleksi rekaman saat ia berhubungan dengan para wanita. Salah satunya yakni dengan wanita bernama Diane Lynch, yaitu seorang bartender di kafe berjuluk Old Warren. Setelah berkunjung, Roy pun diantar pulang oleh Wayne. Di mana seusai mengantar Roy untuk kembali pulang, Wayne kemudian menelpon seseorang dan memberitahu bahwa sekarang Roy sedang berada di dalam rumah. Tanpa tahu apa yang dilakukan Wayne, Roy membuka kembali berkas kasus pembunuhan Profesor Joseph Wilder dan menuliskan nama Diane Lynch sebagai orang berikutnya yang akan ia mintai keterangan. Roy juga menemukan kejanggalan bahwa seluruh berkas perkara kasus Profesor Joseph Wilder hanya ditandatangani oleh Jimmy Remis yang merupakan rekannya, di mana tidak ada tanda tangan dari Roy meski kasus itu mereka tangani bersama-sama pada 10 tahun yang lalu. Di saat Roy sedang serius melihat berkas-berkasnya, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh seseorang dan ia adalah Laura Baines. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Jimmy sedang mengawasi kedatangan Laura pada malam itu. Di depan Roy, Laura mengungkapkan bahwa buku yang ditulis Richard Finn hanyalah omong kosong saja, karena ia tidak merasa pernah berhubungan dengan Richard. Sebelum meninggalkan rumah Roy, Laura sempat berkata bahwa dulu Roy adalah penggiat minum termasuk whisky. Singkat cerita, seusai Laura pulang, Roy yang lagi asik menonton TV tiba-tiba merasa lapar. Namun persediaan makanan di lemari pendingin ternyata telah habis. Alhasil, malam itu Roy keluar rumah sambil berjalan kaki untuk mencari makanan. Di saat ia berjalan sendiri, sebuah mobil tiba-tiba melaju kencang dari arah belakang dan hendak menabraknya.
Mendengar ancaman dari arah belakang, Roy yang pada saat itu membawa pistol langsung menembak beberapa kali ke arah kaca mobil. Ternyata, Wayne yang mengendarai mobil itu dan ia pun telah tewas akibat tertembak peluru. Meski Roy sempat diinterogasi polisi pasca penembakan Wayne, Roy pun dibebaskan karena dari CCTV terlihat ia hanya membela diri. Keesokan paginya, Roy menuju ke cafe Old Warren dengan tujuan untuk bertemu dengan Diane Lynch yang menurut pengakuan Wayne, Diane bekerja sebagai bartender di sana dan pernah berhubungan dengan Profesor Joseph Wilder. Namun ternyata, cafe tersebut sudah berganti bartender di mana Diane Lynch telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Roy kemudian pergi menuju ke kediaman Profesor Joseph Wilder. Saat memasuki rumah itu, ingatan Roy mulai muncul dengan samar bagaimana kondisi tempat kejadian perkara pada 10 tahun yang lalu. Roy teringat bahwa Profesor Joseph Wilder terbunuh oleh pukulan tongkat baseball yang biasa profesor itu simpan di garasi. Saat polisi memeriksa kediaman Profesor Joseph Wilder 10 tahun yang lalu, satu tongkat baseball tidak ada di tempatnya dan polisi tidak berhasil menemukan tongkat itu. Namun Roy teringat bahwa saat itu ia melihat sebuah sekop yang tergantung di garasi, di mana di bagian ujungnya masih terdapat bekas tanah. Dengan bantuan kawat yang ia temukan di garasi, Roy mulai mencari bagian tanah yang gembur di halaman belakang dengan cara menusuk-nusukkan ujung kawat. Setelah mencoba beberapa kali di tempat yang berbeda, akhirnya Roy menemukan bagian tanah yang ia curigai sebagai tempat mengubur tongkat baseball. Roy kemudian mulai menggali bagian tanah itu hingga ia menemukan tongkat baseball yang selama ini ia cari. Saat Roy mengamati tongkat tersebut, tiba-tiba Laura Benz muncul dan menanyakan apa yang telah ditemukan Roy di sana. Bersamaan pula muncul juga Jimmy yang langsung meminta Roy dan Laura masuk ke dalam rumah sambil membawa pistol di tangan kanannya. Saat Roy bertanya tentang ini semua kepada Jimmy, mantan rekannya itu hanya menjelaskan bahwa selama ini ia hanya membersihkan semua kekacauan yang terjadi. Jimmy juga mencoba mengingatkan Roy soal sosok Diane Lynch, namun Roy belum juga bisa mengingatnya. Saat Roy mencurigai Jimmy dan Laura sudah saling mengenal sebelumnya, Laura pun mulai bercerita. Menurut pengakuan Laura, dirinya tidak mengenal Jimmy. Namun setelah terbunuhnya Profesor Joseph Wilder, barulah mereka saling kenal. Saat itu Jimmy mulai bertanya soal hubungan Laura dengan Profesor Joseph Wilder. Karena tidak ingin diganggu dengan banyak pertanyaan dan ia merasa tidak terlibat, akhirnya Laura kemudian memutuskan untuk menghilang dan berganti nama menjadi Elizabeth. Setelah beberapa lama, identitas Laura yang baru itu pun berhasil diketahui oleh Richard Finn, yang kemudian Richard melaporkannya kepada Jimmy dan menuduh Laura yang telah membunuh Profesor Joseph Wilder. Laura kemudian mengungkapkan bahwa Jimmy sempat menghubunginya sembari memeras agar nama Laura tidak dilibatkan pada kasus itu. Mendengar pengakuan dari Laura ini, Jimmy langsung membantahnya. Jimmy justru menyebut Laura pandai memanipulasi seseorang. Karena itu Jimmy mengingatkan Roy agar ia tidak termakan oleh cerita wanita itu. Jimmy juga mengungkapkan bahwa Laura lah yang membunuh Richard Finn dengan memperalat Wayne. Karena itu, Wayne menjadi emosi dan ia segera menyuntikkan banyak fentanyl ke dalam tubuh Richard Finn. Bahkan tidak sampai di situ, Jimmy berani yakin bahwa Laura juga yang meminta Wayne untuk menabrak Roy beberapa waktu yang lalu. Namun sebelum Jimmy berbicara lebih jauh, Laura tiba-tiba menembaknya dari arah samping. Tapi meski telah roboh tertembak, Jimmy pun masih sempat untuk membalas perbuatan Laura, yang ujungnya Laura turut tertembak. Singkat cerita, setelah terkuak siapa pelaku sebenarnya atas kesaksian Roy, akhirnya Isaac Samuel dibebaskan dari hukuman mati. Isaac yang sebelumnya telah menjalani hukuman selama 10 tahun atas perbuatan yang sebenarnya tidak ia lakukan. Setelah kasus kematian Profesor Joseph Wilder terkuak, Roy mulai melepas satu persatu berkas foto yang ia tempel di dindingnya. Namun saat Roy mencoba melepas pecahan kaca pada bingkai foto pernikahannya, Roy mulai teringat satu peristiwa ketika Laura Benz sempat menemuinya di cafe Old Warren pada masa itu. Saat itu, Laura memberitahu bahwa istri Roy telah mengkhianati Roy karena berhubungan dengan Profesor Joseph Wilder yang pada saat itu menjadi psikiater bagi istrinya Roy. Awalnya Roy tidak percaya dengan cerita Laura, namun Laura memberikan kaset rekaman video dengan nama Diane Lynch, yang ternyata Diane Lynch adalah istrinya Roy. Meski Roy telah mencoba untuk memaafkan Diane pada saat itu, namun sang istri yang merasa bersalah lebih memilih pergi untuk meninggalkan Roy. Pada malam harinya, Roy memasuki rumah Profesor Joseph Wilder sambil membawa sebuah tongkat baseball di tangan kanannya. Saat berhadapan dengan Profesor Joseph Wilder, Roy langsung menghantam sang profesor hingga terjatuh. Setelah itu, ia mengayunkan tongkat baseball tersebut berkali-kali sebelum pada akhirnya Jimmy datang untuk menghentikan Roy. Jimmy kemudian menggali tanah di halaman belakang rumah profesor itu untuk mengubur tongkat baseball yang digunakan Roy menghabisi sang profesor dan film pun berakhir.
Miris sekali nasib dari si Jimmy dan juga Laura, dua orang yang sebenarnya nggak ada kaitan dengan kematian Profesor Joseph Wilder. Melainkan Jimmy dan Laura lah yang sama-sama memiliki niat baik untuk membantu Roy. Jimmy berusaha untuk membantu menutupi masa lalu yang suram dari Roy, sedangkan Laura sempat memberitahu tingkah buruk dari Diane, yaitu istrinya Roy. Tapi alhasil dua-duanya harus mati konyol. Sangat disayangkan, kenapa Jimmy nggak ngasih tahu aja dari awal kalau Roy adalah pelaku sebenarnya. Jadi Roy nggak perlu sok-sokan untuk jadi pahlawan kesiangan. Tapi di sisi lain, gua ngerti juga, mungkin Jimmy nggak mau menghentikan niat baik Roy untuk membebaskan Samuel yang aslinya nggak bersalah. Jadi sembari membantu Roy membebaskan Samuel, Jimmy pun harus terus menyesuaikan diri agar rekannya itu tidak dipenjara. Namun bayaran di akhirnya berujung Jimmy yang tewas. Intinya, semua ini karena rasa curiga satu sama lain. Yang mana seiring berjalannya waktu, Laura yang awalnya curiga dengan Richard Finn mulai curiga juga kepada Roy. Karena Laura berpikir mungkin saja di balik kematian Profesor Joseph Wilder, ada keberadaan Roy yang ingin balas dendam setelah istrinya selingkuh. Tapi Laura pun gak mau mengungkapkan rasa curiga itu. Maka ia hanya bisa mengompori Wayne untuk membunuh Roy. Jelas bisa dipastikan itulah kenapa di berkas perkara kematian Profesor Joseph Wilder tidak ada tanda tangan Roy. Karena tentu pada saat itu Roy ingin berlaku seolah-olah ia tidak tahu apa-apa tentang kematian si Profesor. Oke deh guys, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Mungkin segini aja cerita dari film Sleeping Dogs 2024. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.